Oke, selamat sore. Selamat sore semuanya. Kita hari ini akan kembali lagi untuk sesi growing ya, Grow with Fam. Jadi hari ini kalau sudah teman-teman lihat juga di posternya, kita akan membicarakan tentang tempurung atau tinta. Nah, mungkin masih ada yang bingung ya, maksudnya apa nih tempurung atau tinta. Nah, tadi juga kami sudah berikan juga ada question box di story gitu ya. Kami bikin teaser dulu nih ceritanya buat teman-teman supaya teman-teman juga ngeh nih maksudnya kita hari ini mau ngomongin apa. Nah, jadi kita hari ini akan ngomongin tentang mekanisme pertahanan diri. Nah, kalau teman-teman ingat tadi di story-nya. Oke, kita Bu Erin dulu ya. Hai. Oke, belum kelihatan nih mukanya. Nah, baru kelihatan. Halo, Halo. halo. Oke. Nah, tadi Ya, sedikit sudah aku bahas nih. Tadi juga udah aku taruh di story juga. Mau nanyain teman-teman followers nih, kalau umpamanya mekanisme pertahanan dirinya ngapain nih? Kalau misalnya tadi kura-kura sembunyi di dalam tempurung, terus mm-mm. cicak, kalau cicak itu ya ekornya putus, terus juga kalau cumi-cumi tinta, nyemprotin tinta gitu ya. Nah, Yes, tadi aku betul. sempat tanya juga followers pada ngapain nih? Ada yang bilang Ada katanya yang sih jawabannya udah masuk gimana? sudah ada rebahan katanya. Jurus rebahan ya. Ya, Jurus ini memang rebahan. ya itu juga kayaknya saya juga sering banget ya, terutama ketika lagi bingung gitu. Bingung work from home mesti gimana, kerjaan banyak, harus koordinasi sama sono sini. Tapi terus akhirnya adalah Pak Sutralaya lebahan dulu. Benar, benar, benar. Kayaknya abis rebahan tuh kayaknya semua beban tuh ikutan rebahan juga tuh ya. Ikutan tunduk dia ya. Oke, nah Cerin, tadi kan kita mau ngomongin soal mekanisme pertahanan diri nih. Jadi kalau kita lihat kalau hewan kan banyak nih macam-macam gitu ya. Nah, kalau kita sebagai manusia kan pasti juga kita ada mekanisme pertahanan diri juga. Nah, apakah juga maksudnya mirip-mirip dengan hewan yang sebenarnya punya banyak variasi juga atau Mm-mm, gimana nih, mm-mm. Ci? Bisa dicek. Ya, benar banget. Jadi ini memang topiknya topik psikologi dasar banget gitu ya. Tapi menurut saya ini aplikatif dan masih sangat-sangat kepake gitu jadinya. Kayak kayak hewan-hewan lainnya sebetulnya kan manusia juga bisa disebut hewan gitu ya, tapi kita hewan yang paling pinter, yang udah dikasih akal budi gitu kan. Nah, Aku seperti hidup gitu hewan-hewan ya. lainnya, betul, yang dikasih insting, yang uh, dikasih ya insting gitu ya, intuisi untuk ketika ada bahaya. Oh, ya itu tadi, kalau kura-kura dia masuk ke dalam tempurungnya. Kalau cumi-cumi begitu dia ada bahaya, cerap dia nyemprotin tintanya gitu kan. Itu kan satu satu mekanisme, satu strategi yang sebetulnya dimiliki oleh makhluk hidup gitu. Dengan tujuan memang untuk bertahan, untuk survive gitu. Nah, ini dimiliki juga oleh manusia tentunya. Dan kalau biasanya mungkin hewan ciri khas atau mekanisme pertahanan dirinya cuma satu gitu ya. Macam-macam memang. Cicak kalau dia ketemu bahaya dia melepas buntutnya gitu ya. Tapi ya udah, Iya. kalau cicak biasanya ya cuman bisa melepas buntutnya. Dia nggak bisa keluarin senjata lain gitu ya. Eh, biasanya cuma punya satu.
Tapi karena kita makhluk yang paling pinter, binatang yang paling pinter, jadilah kita tuh bisa punya banyak strategi, banyak jurus untuk mempertahankan diri ini. Nah, itu yang kita mau bahas nih hari ini. Karena bentuknya, penampakannya, penampilannya itu bisa sangat-sangat bervariasi gitu ya, Lid ya. Betul, betul. Mm-mm. Oke. Halo Ko Jeril, Kak Amal. Hai, ada Udah mulai Amal, masuk. ada Nana, ada Dita ya tadi ya. Oke. Nah, kita langsung aja kali ya, Ci, mulai bahas apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menjadi mekanisme pertahanan diri kita. Oke. Nah, teman-teman, kenapa ini jadi topik yang sebetulnya asik banget gitu ya buat dibahas? Karena pastinya semua dari kita, masing-masing dari kita, itu punya mekanisme pertahanan diri yang suka kita lancarkan gitu ya. Apa sih sebetulnya mekanisme pertahanan diri? Itu adalah strategi psikis gitu yang kita lancarkan, yang kita lakukan, dan ini biasanya otomatis alias nggak kita pikirin gitu ya, tapi secara otomatis keluar untuk menghadapi bahaya atau ancaman. Jadi kalau kita misalnya terima berita-berita negatif atau kita mengalami kejadian-kejadian yang nggak enak, nah insting atau intuisi untuk mempertahankan diri ini langsung membentuk mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism ini. Nah, awalnya memang ini dari teorinya Freudian gitu. Dari teori yang ada alam bawah sadar gitu ya, id, ego, super ego itu. Nah, jadi sebetulnya mekanisme ini semacam tersimpan di alam bawah sadar kita. Dan yaitu secara instingtif kita lancarkan ketika kita merasa dalam bahaya, merasa terancam gitu ya, itu yang akan kita lakukan. Nah mungkin supaya kita lebih gampang membahasnya, mungkin saya mau pakai contoh aja nih, Lid. Contohnya gitu ya. Kalau manusia modern, mungkin kita itu merasa terancam atau kita merasa jadinya dalam bahaya adalah ketika kita yaitu menerima berita yang gak enak, mengalami satu kejadian-kejadian yang nggak nyaman buat kita gitu ya. Nah, ini ketika kita menghadapi kejadian yang nggak enak atau berita-berita yang tidak menyenangkan, biasanya kita punya reaksi otomatis. Nah, ada macam-macam reaksi kita ini. Kalau saya boleh kasih contoh misalnya kita dapat berita gitu ya, Rin, tahu nggak sih, gue ketemu pacar lo, lagi jalan sama cewek lain, ya, gitu ya. Jadi dapat berita misalnya bahwa pasangan atau pacar kita selingkuh, gitu, ya. Nah, itu kan buat jiwa kita, buat batin kita, itu adalah berita yang nggak enak ya, Lid ya. Berita yang mengancam gitu. Nah, mengusik rasa aman kita gitu kayaknya. Nah, ini orang waktu dibilangin kayak begitu, nggak semua bisa serta-merta terima, ya kan? Ada yang mungkin, ada yang malah langsung marah gitu ya. Ini bawaannya curiga aja. Pacar lo kali nggak setia. Kalau pacar gue mah gue tahu pacar gue tuh setia, gitu ya. Jadi dia malah marah dan menyerang pihak yang lain gitu. Nah, ini sebetulnya juga salah satu dari mekanisme pertahanan diri itu. Bentuknya adalah kita memproyeksikan gitu ya, memproyeksikan perasaan kita kepada orang lain. Jadi mungkin kitanya sebetulnya merasa nggak nyaman dengan berita yang nggak enak tadi itu, gitu ya, terima berita bahwa pacar kita selingkuh gitu. Kita nggak nyaman, tapi kita bereaksinya adalah kita menuding, gitu. Kita menuding orang lain yang punya perasaan itu, gitu. Ya, jadi itu
itu yang namanya proyeksi gitu. Kita memproyeksikan masalah atau perasaan kita kepada orang lain. Nah, pernah punya pengalaman mungkin Lydia? Lupa-lupa inget sih, tapi kayaknya mungkin pernah juga sih, cuman mungkin udah nggak terlalu inget kali ya, karena itu kan mungkin juga secara nggak sadar gitu kali ya, Ci ya. Jadi kadang refleks aja gitu untuk melakukan hal itu gitu. Yes. Emang seringkali ini sesuatu yang nggak kita sadari gitu ya. Kenapa juga kita angkat ini jadi satu topik, jadi satu tema adalah sebetulnya supaya kita sadar nih, kita semua gitu sebagai makhluk hidup, sebagai manusia memang punya kecenderungan untuk mempertahankan diri. Ya. Dan reaksinya bisa macam-macam banget. Nah, tinggal kita sadarin nih. Ini satu sebetulnya alat atau strategi yang memang dikasih Tuhan untuk menolong kita untuk survive gitu, untuk bisa bertahan hidup. Ya, jadi it's not a bad thing, sama sekali bukan satu hal yang buruk gitu untuk punya mekanisme atau defense mechanism gitu, bukan sesuatu hal yang buruk. Ini memang diperlengkapi, kita setiap makhluk hidup diperlengkapi dengan strategi, dengan jurus-jurus untuk bisa mempertahankan hidup kita gitu ya, atau kalau di sini sebetulnya mempertahankan apa ego kita gitu. Nah, jadi sebetulnya ini bukan sesuatu yang buruk, tapi kalau kita kebablasan gitu, kebablasan makainya gitu ya, karena ya itu tadi mungkin kita nggak sadar, akhirnya kita sendiri jadi tidak mengenal diri sendiri gitu ya, dan ini bisa jadi bahaya. Dari defense mechanism yang kebablasan ini bisa berkembang jadi gangguan mental gitu ya, ketika memang kita nggak sadar dan kita melakukannya secara berlebihan gitu. Makanya saya mau ngajak teman-teman buat yang ada di sini juga bisa coba deh dipikirin lagi, ketika kita dapat berita nggak enak, ketika kita dalam stres, dalam bahaya atau di bawah ancaman, biasanya kita bereaksi kayak apa? Nah, salah satu bentuk reaksi atau defense mechanism yang juga sering gitu ya, itu adalah denial atau mengingkari. Nah, denial ini macam apa ya? Macam mungkin burung unta ya. Burung unta yang gede itu, ya, dia kan burungnya gede banget ya, Bo. Dia tapi memang burung unta ini otaknya kecil, Bo. Jadi dia termasuk binatang yang proporsi otak dengan badan itu nggak proporsional, nggak sinkron gitu. Nggak proporsional. Nah, memang ini burung yang rondo-rondo gitu. Ketika dia di dalam bahaya, misalnya ada predator atau ada binatang lain yang mengancam, dia bukannya lari gitu, dia kan larinya kencang ya, tapi mekanisme pertahanan diri dia adalah dia masukin kepalanya ke dalam tanah. Iya betul. Gitu. Dicelepin gitu kepalanya ke dalam tanah. Bener. Tapi lehernya yang panjang, badannya yang gede, kakinya yang tinggi semampai itu kan tetap kelihatan ya. Sama musuh-musuhnya atau sama predator itu kan tetap kelihatan gitu loh. Cuman ya itulah si burung unta gitu. Nah, ini juga seringkali jadi strategi kita nih, ketika kita nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu berita-berita yang nggak enak, yang bikin nggak nyaman, kita mau tutup mata aja, kita mau nyelepin kepala kita ke dalam tanah gitu ya, nggak mau tahu sama sekali, supaya kita tetap nyaman, kita tetap merasa aman. Nah, ini nih yang disebutnya denial gitu. Jadi misalnya nih, Lid, kalau kayak sekarang gitu ya, di masa pandemi COVID ini gitu, kita bisa melihat ya reaksi-reaksi orang ketika menghadapi ancaman si COVID ini gitu, ancaman pandemi ini gitu kan.
Ada orang-orang yang bilang, ah gue sih sama corona ini ya gue tipenya tuh yang ya biasa aja kali gitu ya, biasa aja pokoknya gue sih keluar enggak, gue nggak pakai masker gitu, kecuali kalau ada yang jagain ya udah deh gitu ya. Tapi gue nggak cuci tangan, gue nggak pakai masker gitu. Dia sama sekali nggak mau tahu dan menutup dirinya. Ya kita tahu ya ada orang-orang kayak gitu ya. Iya. Kayak tahu ya ceritanya ya. Kayak tahu ya ceritanya ya. Nah, itu kan apa ya, membutakan gitu terhadap fakta-fakta yang emang nggak nyaman sih gitu. Ketika lo ngerasa ada ancaman dari penyakit, bisa ketularan gitu ya. Bukan berarti kita harus juga mohon maaf keluar dari ketelingaku. Ya bukan berarti juga sebetulnya kita sebagai manusia harus tahu nih dari detik demi detik gimana perkembangannya si COVID ini, berapa yang udah positif, berapa yang korban meninggalnya dan sebagainya. Nggak perlu juga sampai segitunya sih gitu ya. Tapi kita juga harusnya membuka mata kita terhadap fakta-fakta yang memang kejadian gitu ya, supaya kita nggak kayak burung unta gitu ya. Ya udah, apapun yang terjadi di luar sana gue sih bodo amat gitu, gue nggak mau tahu, gue pokoknya ngerasanya aman di dalam tanah ini, padahal ya masih terekspos bukan gitu. Jadi itu juga salah satu yang paling sering gitu untuk digunakan gitu ya, yang namanya si denial ini. Oke. Nah mungkin teman-teman ada yang punya sharing, ada yang punya mungkin cerita gimana menghadapi kejadian-kejadian yang nggak enak gitu kali ya. Iya benar banget, boleh banget teman-teman kalau ada yang mau sharing di komen aja langsung. Ya, monggo. Kita di sini mau explore, kita mau kenali diri kita, termasuk gaya mekanisme pertahanan yang biasanya kita pakai gitu ya, supaya apa? Supaya kita aware gitu. Oh, kayaknya gue udah kebablasan nih. Iya sih, gue stres kalau gue ngikutin berita terus gitu. Tapi juga berarti kita tahu nih batasan kita. Gue nggak usah tahu semua berita, tapi paling nggak gue tahu berita-berita esensial yang berguna gitu, buat menjaga keselamatan diri dan menjaga teman-teman di sekitar gue, keluarga gue, itu kita bisa tahu gitu. Nah, itu tadi denial, sama yang udah kita bahas itu projection ya. Ada sebetulnya ini ada macam-macam banget ya, karena ya itu tadi manusia sebagai makhluk yang luar biasa pinternya, luar biasa adaptifnya gitu ya. Cuma mungkin kita akan bahasnya mungkin sekitar 4 sampai 5 jenis defense mechanism aja kali ya, Lid. Berhubung juga waktunya nggak terlalu banyak ya. Nah, nah, mungkin kita bahas yang ketiga ya, Lid ya. Oke, kita lanjut. Ya, yang ketiga, ini ada juga orang-orang yang ketika menerima kejadian yang nggak enak, mengalami hal-hal yang nggak menyenangkan, dia itu jadinya displacement atau mengalihkan, gitu ya, objeknya dialihkan. Contohnya mungkin aku lagi gundah gulana sama pasanganku, kayak tadi gitu ya, kita terusin berita, misalnya saya dengar berita bahwa pasangan saya selingkuh nih sama orang lain. Terus, nah cuman karena gue tidak siap untuk menerima itu, muncullah displacement nih. Hati jadi uring-uringan, jadi bete, jadi galau gitu ya. Tapi mau marah ke pacar, mau nuduh pacar, takutnya malah makin renggang. Takutnya dia nggak terima.
takutnya nanti malah putus gitu kan. Sehingga akhirnya gue mengalihkan perasaan-perasaan gak enak ini kepada orang lain gitu. Nah, ini biasanya CS-CS gitu ya, ataupun frontliner, ini nih sering jadi tempat displacement, sasaran displacement gitu ya. Jadi bukannya gue ngomel atau bukannya gue mengkonfront laki gue gitu, pasangan gue malahan marah-marah ke call center wifi. Nah sekarang kan kita di rumah semua gitu ya, jadi mungkin kebergantungan kita terhadap wifi pasti gede banget gitu ya. Nah kita waktu kita nelfon call centernya, wah kita curhat marah-marah gitu ya. Gimana sih mas, saya tuh nggak ngarep banyak mas, yang saya ngarepin cuman internet yang stabil yang bisa diandelin. Kok kayak gitu aja nggak bisa sih, kok mas nggak bisa dipercaya gitu ya. Wow, mulai drama sampai drama banget ya ke abang-abang wifi. Ada abang-abang tukang galon gitu, mungkin baru dateng gitu ya, dia marahin, bang, aku tuh butuh air, aku tuh nggak bisa hidup tanpa air, terus abang baru datang jam segini. Abang katanya bisa datang kapan aja ya. Lah, mulai nih bahasa jadinya semua orang kena gitu ya. Dan biasanya memang pihak-pihak yang tidak bersalah tapi gampang ditindas yang kena gitu ya. Kena juga. Kita lagi kesel sama bos kita gitu, mungkin lagi abis dimarahin, mungkin kita abis ditegur sama bos kita, tapi kan nggak mungkin ya kita terus marah balik ke dia gitu, nggak mungkin dong gitu kan, karena kita kan juga tahu diri ya, tahu siapa yang gaji gitu kan. Nah karena nggak bisa marah sama bosnya, akhirnya ya udah tuh pulang ke rumah marah sama anak, ya kan, marah sama anak, gimana sih mama udah pulang kerja capek-capek, kamu malah belum ngapa-ngapain, belum mandi, belum ini, belum itu. Wow, mulai merepet lah gitu ya. Nah itu sebetulnya mungkin keselnya bukan sama anaknya, ya kan, tapi keselnya sama bosnya, tapi yang kena jadi anaknya. Nah itu juga salah satu dari mekanisme pertahanan diri kita. Oke. Nah, Ciarin, ini ada yang nanya nih dari Novri nih. Katanya dia mau nanya gimana kalau defense mechanism itu udah jadi sebuah lifestyle seseorang. Udah sampai jadi lifestyle. Gimana kalau defense mechanism gimana kalau defense mechanism ini sudah menjadi sebuah lifestyle seseorang? Ya, ini yang memang patut kita waspadai gitu ya. Patut kita waspadai, patut kita sadari untuk lebih bisa aware gitu. Apakah defense mechanism ini masih serve its purpose? Apa enggak? Maksudnya serve its purpose itu adalah dia memang dikasih untuk menjaga keberlangsungan hidup kita, menjaga supaya ego kita tidak terlalu terluka, menjaga supaya harga diri kita masih bisa utuh gitu ya. Nah, cuman kalau udah kebablasan, dalam arti ya itu tadi, kita sama sekali jadi nggak mau tahu dan nggak mau terima apa yang terjadi, ya sekalipun itu nggak enak. Nah itu yang memang kita harus hati-hati. Bisa banget sebuah defense mechanism itu jadi gayanya atau jadi lifestyle seseorang gitu. Mungkin Novri atau teman-teman yang ada di sini punya pengalaman juga gitu ya. Punya nggak temen yang kalau ditegur
mungkin ditegurnya padahal baik-baik aja gitu, cuman udah sensi gitu ya, defensif langsung gitu, gampang marah atau malah langsung nuduh orang gitu ya, atau langsung bilang enggak gue sih nggak begitu kok gitu ya. Jadi uh, ya kan, coba deh, mungkin punya teman-teman yang kayak gitu yang kenapa sih dia sensi amat gitu ya, kok kayaknya dia dapat melulu gitu, gimana sih gitu, kok Langsung bisa denial ya, Ci? gitu, langsung kayaknya bangun benteng gitu ya, dengan segala pertahanannya, dengan segala defensifnya, dan nggak mau terima gitu. Nah ini sangat mungkin jadi lifestyle sih, Nov. Dan ini yang kenapa kita tujuannya ngebahas topik ini, supaya kita bisa sama-sama aware bahwa yang namanya defense mechanism ini jangan sampai kita juga jadi kebablasan gitu ya. Jangan sampai dia malah justru merugikan kita, bukan melindungi kita gitu. Oke. Nah ini ada lagi. Ya. Kalau mekanisme pertahanan diri yang seolah-olah menghindari kabar buruk atau kenyataan yang buruk, terus mengarah kepada kebohongan, mengingkari kenyataan, itu apakah baik buat kita? Ya, ini yang menghindari kabar buruk, mengingkari, ini biasanya arah-arahnya ke denial itu tadi ya. Jadi yang nggak mau terima gitu, nggak mau terima, pokoknya masukin kepalanya ke dalam tanah gitu ya. Mau kenyataannya kayak apa, di luar bodo amat gitu. This is the reality yang mau gue percaya, ini realita yang mau gue yakini, ya udah. Padahal itu nggak based on fact, nggak berdasar pada realita gitu ya. Jadinya ya memang akhirnya kita hidup dalam kebohongan gitu, hidup dalam kebohongan, bohong nggak cuma kepada orang lain, tapi terutama juga buat diri sendiri gitu ya. Nah ini yang juga mudah-mudahan bisa kita sadari kalau memang kita sudah sampai di situ gitu. Ini udah nggak adaptif lagi kan ya, udah jadi maladaptif disebutnya, udah jadi merugikan, malah justru membuat yang namanya kebohongan itu pasti akan terungkap lah pasti gitu ya. Dan yang namanya mempertahankan kebohongan, mempertahankan sesuatu yang nggak benar, ini juga kan capek banget gitu. Jadi daripada, yang pasti sih kalau kita tidak hidup di masa kini dengan kenyataannya yang ada gitu ya, yang bisa kita pandang secara proporsional, itu yang biasanya nggak jadi baik memang buat kita. Oke, selain yang tadi 3 tadi, kira-kira ada apa lagi nih, Ci, yang menjadi mekanisme pertahanan seseorang? Oke, mekanisme pertahanan seseorang ada lagi yang namanya rasionalisasi atau intelektualisasi. Nah, ini sebetulnya yang biasanya sih sebetulnya lebih adaptif gitu ya, atau lebih cukup berguna gitu, cukup positif biasanya kalau untuk rasionalisasi ini. Tapi sekali lagi ya itu tadi, jangan sampai kebablasan juga gitu ya. Rasionalisasi itu biasanya kayak memang kita jadi cuman fokus pada fakta-fakta yang menenangkan jiwa kita, yang menyenangkan buat kita, yang membuat kita nyaman. Kita cuma fokus ke situ aja gitu ya. Dapat kabar bahwa pacar selingkuh, terus kita meyakinkan diri gitu, misalnya meyakinkan diri, ya emang sih dia sekarang sering nggak ada kabarnya dibanding dulu gitu ya, lebih sibuk, gadget nggak pernah tuh ditinggal-tinggal, selalu dibawa ke toilet pun dibawa, tapi itu pasti karena dia lagi banyak pikiran, dia lagi banyak urusan, dia kan baru dipromosi gitu ya.
positif gitu kan ya. Dalam arti itu bisa menenangkan diri kita gitu. Uh, Mau dilihat positifnya saja, ya itu cukup bagus. Tapi ya itu tadi, kalau sudah sampai kebablasan, membuat kita jadinya juga tidak mau mengakui, tidak mau menyadari bahwa ada potensi bahaya. Akhirnya kan jadinya kita cuman fokus pada yang enak-enak aja, pada yang nyaman-nyaman aja. Ya akhirnya juga itu nggak akan membantu kita untuk menghadapi kejadian sebenarnya gitu. Oke. Oke, nah ini tadi Novri juga nanya lagi nih Cik sebenarnya. Jadi sebenarnya defense mechanism yang cocok atau yang terbaik nih di saat pandemi kayak gini nih sebenarnya apa Cik? Yang kayak gimana? Pertanyaannya ini ya, pertanyaan berat ya Pak ya. Betul. Iya, di masa pandemi kayak gini pastinya kita mengeluarkan jurus-jurus mekanisme pertahanan kita sih ya. Kalau dibilang mana yang terbaik, sekali lagi itu memang karena keluarnya biasanya nggak bisa kita pilih gitu. Ini kan sesuatu yang memang kita keluar secara otomatis gitu ya, kayaknya alami gitu, instingtual. Nah, kita biasanya nggak bisa milih tuh. Oh, pada masa pandemi seperti ini, dalam situasi krisis yang kayak begini nih, maka gue mau mengeluarkan jurus mekanismenya kayak apa gitu. Nah, itu memang biasanya nggak bisa kita pilih. Karena biasanya memang ya udah keluar secara otomatis aja. Nah, cuma teman-teman yang pasti ukurannya itu tadi sih. Jangan sampai mekanisme kita ini jadinya terlalu berlebihan, kebablasan, dan membuat kita justru tidak adaptif, gitu ya. Kalau yang udah sampai kitanya jadi nggak mau tahu sama sekali, tidak bisa menimbang dengan logis, nah itu kita udah mesti hati-hati tuh. Berarti kita mungkin mulai kebablasan mengeluarkan jurus-jurus ataupun melancarkan defense mekanisme kita. Jadi kalau dibilang mana yang terbaik, kita nggak bisa milih sih ya Nov ya. Tergantung juga setiap orangnya gitu kali ya Ci ya. Betul. Ya apa namanya? Ini memang defense mechanism ini kan lahirnya dari bawah sadar itu ya, kalau dari teori Freudnya itu. Jadi memang itu di luar kendali kita untuk kita untuk kita pilih gitu ya. Oh saya saat ini mau pilih yang denial. Oh saat ini saya mau pilih yang rasionalisasi. Nah, yang penting sebetulnya adalah karena kita nggak bisa pilih, kita yang penting adalah kita menyadarinya. Sebetulnya itu yang paling penting adalah kita menyadari, kita kenal diri kita cukup dalam untuk bisa sadar bahwa oh iya ya, kok kenapa ya, kok di masa pandemi kayak begini saya jadi nggak produktif banget ya. Saya kok kayaknya bawaannya segen-segenan, bawaannya yang tadi ya jurus rebahan gitu misalnya. Jurus rebahan aja gitu ya. Iya ya, ini nggak kayak gue banget sih. Biasanya gue kalau apa-apa semangat, antusias gitu ya. Tapi ya itu tadi, itu ketika kita sadar, kita sudah berperilaku yang nggak biasa dan sudah jadinya nggak produktif. Nah, itu yang kita harus sadari. What's stopping me sih gitu. Apa yang menghambat gue gitu ya. Oh ya, tadi mungkin ada orang yang kalau dikejar-kejar dia malahan tuh kali ya, malahan keluarin jurusnya. Mungkin yang pernah skripsi, bermasalah dengan skripsinya gitu ya, itu pernah ngalamin tuh. Udah deket deadline, lu harusnya semangat ngerjain, ngejar gitu kan ya. Itu kan yang rasionalnya begitu, yang logisnya kan begitu ya. Ketika kita tahu kita udah deket-deket deadline, harusnya kita meluangkan segala usaha waktu kita buat ngejar deadline-nya ini gitu. Tapi bukan dikejar deadline,
kita malah prokas, kita malah nunda, kita malah menghindar. Males tuh ketemu dosen gitu ya. Ke kantin kampus aja udah males, padahal biasanya suka nongkrong gitu. Cuman ketika dikejar deadline gitu, malahan kita menjauhi lingkungan kampus kita, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan jadinya udah nggak produktif ya. Ini yang mesti kita sadari, oh ya, kayaknya apa yang gue lakukan sekarang ini emang sih membuat gue nyaman, karena gue nggak harus berhadapan dengan ancamannya secara langsung. Tapi nggak produktif juga, tidak membantu gue menyelesaikan skripsi gue dengan lebih cepat gitu kan. Jadi pentingnya sih memang adalah kita sadari itu. Oke. Nah, ada lagi nih yang nanya Ci dari Agung. Oke, bicara ideal, sebenarnya bagaimana sih ketika kita menghadapi bahaya atau tantangan, seberapa jauh masih bisa ditoleransi defense mechanism? Sejauh mana defense mechanism bisa ditoleransi? Ya, ini karena dia sifatnya reaktif gitu ya, jadi ketika kita dapat bahaya, biasanya pasti kita melancarkan jurus-jurus defense mekanisme tertentu. Nah, sepanjang dia bisa tetap membuat kita produktif, tidak menjauhkan kita dari tujuan kita, nah itu sebetulnya bisa dipakai. Dalam arti gini, misalnya kayak tadi rasionalisasi gitu ya. Rasionalisasi ini bisa menguntungkan kita gitu. Di masa-masa kayak gini misalnya, waduh, daripada kita jadinya lumpuh gitu ya karena ketakutan, lumpuh karena jadi paranoid, mau keluar, mau apa juga akhirnya jadi takut ngapa-ngapain, ya kan? Kita bisa fokus sama fakta-fakta yang memang kita tahu nih. Oh ya, virus ini kalau lo menjaga higienitas lo, menjaga kebersihan lo sering cuci tangan, lo pakai masker, sebetulnya dia manageable kok gitu ya. Nah, itu kan kita bisa fokus ke situ gitu, supaya kita masih bisa mengatasi ketakutan kita. The danger is real, tapi kita masih punya cara untuk mengatasi fear-nya itu, mengatasi ketakutannya itu. Nah, sampai pada batas ini, defense mechanism ini sangat-sangat bisa digunakan, gitu ya. Cuman ya itu tadi, jangan sampai dia jadi kebablasan, karena kalau dia kebablasan, berarti biasanya kita udah gak jadi produktif, udah gak jadi seperti normalnya gitu ya. Normalnya kita bisa berkegiatan, normalnya kita nggak takut. Tapi kalau itu justru membuat kita jadi terkungkung, membuat kita jadi terbatas, nah itu yang kita mesti sadari bahwa wah kayaknya gue udah kebablasan nih gitu. Oke. Jadi tetap harus kendalikan juga ya. Betul, kita harus kendalikan juga, kita harus gimana kendaliinnya gitu ya. Langkah pertama buat kendaliinnya ya memang itu tadi sih, kita mesti sadarin, kita mesti aware gitu ya, sama kecenderungan kita. Kecenderungannya yang kayak apa, Rin? Kecenderungannya tuh yang otomatis itu tadi gitu ya. Iya ya, ketika kita dapat kritik, ketika kita dapat masukan, ketika kita dapat berita yang membuat kita nggak nyaman, biasanya kita berespon kayak apa? Nah, mungkin teman-teman juga bisa sharing ketika lo dalam stres, ya misalnya dalam situasi-situasi kayak gini gitu ya, terima berita bahwa virus ini won't go dalam waktu singkat gitu, tidak, dan kita mungkin harus hidup berhadapan atau berdampingan dengan si COVID ini, itu tuh reaksi lo kayak apa gitu? Apa yang reaksi yang otomatis muncul? Nah, coba deh kita refleksi, kita introspeksi diri gitu ya.
oh iya ya, kok gue belakangan ini jadi sering marah-marah ya sama anak gue gitu ya. Ini kejadian nih waktu awal-awal apa masa WFH, saya Hmm. saya baru sadar gitu. Baru sadar setelah mungkin 2 mingguan, itu kenapa ya? Kok gue jadinya cranky banget gitu. Anak-anak Hmm. ngapain sedikit, gue bentak gitu ya. Atau eh, tidur tuh kayaknya kalau malam, aduh, kayak udah badan rentak gitu. Padahal nggak kemana-mana gitu kan. Work from home Hmm. ya cuma dari rumah aja gitu. Tapi kok kayaknya lelah banget, terus jadi cranky, jadi uring-uringan. Nah, yang kayak gini yang memang perlu kita sadari. Oh iya ya, Hmm. sebenarnya mungkin gue merasanya nggak nyaman. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir gitu ya. Dan selama ini mungkin kita cuma memberanikan diri aja gitu. Hmm. Nah, itu yang juga kita harus sadari. Hmm. Hmm. Oke. Oke, ada lagi nggak, Ci? Selain yang tadi, tadi kan sudah ada Hmm, proyeksi, terus juga ada yang denial, hmm, lalu juga ada displacement, hmm. lalu ada lagi nggak kira-kira, Ci? Waduh, Cerin, Ada lagi, nggak kelihatan nih. Wajahnya nggak kelihatan nih, Cerin. wow, kenapa jadi nggak kelihatan ya? Oh, Oh, karena kameranya. kepencet, mohon maaf. Ya, Oke. uh, ada lagi mungkin yang juga seringkali gitu ya, seringkali juga dilakukan ketika kita menerima sesuatu yang nggak enak, itu reaction formation. Reaction formation itu adalah Hmm. ketika kita bertindak kebalikan dari apa yang kita rasakan. Nah, ini juga ada beberapa orang yang kayaknya, wah berani banget gitu ya, berani banget Hmm. keluar nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak ngapa-ngapain, terus ah corona mah cerek, kecil, nggak ada papanya gitu. Padahal mungkin sebenarnya deep down inside dia tuh takut gitu. Hmm. Tapi bereaksinya yang berkebalikan. Itu reaction formation tuh. Waktu kita takut, kita malah kayaknya berani. Tapi biasanya beraninya ini jadi berlebihan gitu. Jadi nggak Hmm. considerate, jadi kebablasan itu tadi gitu ya. Nah, itu juga tanda-tanda tuh. Ya, jadi kalau kita lihat mungkin orang-orang yang kayaknya sok jago dan sebagainya, itu bukan berarti mereka nggak punya rasa takut loh. Bisa jadi Hmm. itu mereka melakukan reaction formation itu tadi, yang ya melakukan kebalikan dari apa yang mereka rasakan sebetulnya. Gitu. Hmm. Oke. Berarti mungkin kayak kalau misalnya kayak lagi sedih banget, justru malah kayak lebih misalnya biasanya nggak aktif-aktif banget, tapi ternyata ketika dia lagi kayaknya lagi sedih banget, terus dia malah jadi kayak aktif banget, jadi malah kayak banyak omong dan segala macam. Mungkin itu salah satunya juga kali ya, Ci, ya? Reaction Iya, formation itu. ya. Betul, betul. Itu salah satunya juga. Jadi kalau kita ngelihat temen kita yang kayaknya kok nggak pernah galau, nggak pernah sedih, nggak pernah down gitu ya. Kayaknya dia selalu ceria, selalu habis putus pun langsung besokannya menebar senyum gitu ya. Nah, itu bisa jadi itu sebetulnya adalah defense mechanism mereka tuh. Mereka Hmm. tidak mau mengakui perasaan gitu ya, dan justru melakukan yang kebalikannya. Hmm. Oke. Wah, dari Mbak Yuli nih, Sherin. Hari ini Nah, rame Mbak Yu, banget di Tanah Abang. Mereka termasuk orang-orang yang kayak gimana tuh? halo, mungkin ini orang-orang yang BU, Berry ya.
Ini memang motivasinya mesti dilihat satu-satu nih. Ya itu tadi itu ya. Kadang-kadang ada orang yang mungkin dalam situasi kayak gini ya udah memilih untuk denial, untuk menutup mata terhadap segala kemungkinan buruk, terhadap segala risiko gitu. Bahkan ada temen gue yang sampai sekarang pun masih percayanya COVID itu cuma konspirasi. It's not a real thing. Wow. 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 Dia masih dengar ya, minggu depan kita ada sharing sama ini ya, keluarga survivor COVID ya, Lid ya. Betul. Nanti kita dengerin gimana ceritanya. Dia masih tahu nih gitu ya, untuk orang-orang yang ngalamin sendiri. So real nih COVID ini gitu ya. Iya. Ya itulah, ada berbagai hal, orang mungkin udah kecemasannya itu jadi sudah bertransformasi gitu ya. Mereka malah reaksinya ya, ada yang bodoh amat, ada yang enggak, pokoknya gue berani, nggak ada yang akan menghalangi aku pergi ke Tanah Abang gitu ya. Iya, ada sih orang-orang kayak gitu Mbak Yul. Memang bisa jadi sebetulnya itu mereka bukannya nggak resah gelisah sih, tapi ya menanggapinya dengan berbeda gitu ya, karena ada defense mekanismenya itu tadi gitu. Oke. Nih ada yang sharing lagi nih. Iya nih. Ada yang sharing lagi ya? Dari Nur Fatimah katanya, wah aku banget tuh soalnya gengsi dilihat sedih sama orang, jadi pokoknya di sosmed itu isinya happy semua. Itu tadi ya reaction information itu tadi ya. Iya, apalagi di sosmed ya kan, di sosmed itu kalau kita lihat itu orang biasanya nggak pernah ya kayaknya, atau jarang banget orang yang posting di saat-saat down-nya, di saat-saat terburuknya dia gitu ya. Enggak kan ya. Yang diposting biasanya yang bagus-bagus, yang happy-happy ya kan. Itu juga salah satu mekanisme pertahanan diri dari manusia juga gitu ya. Kita nggak mau kelihatan vulnerable, kita nggak mau kelihatan lemah gitu di hadapan orang lain apalagi gitu kan. That's why kalau kita screening sosmed, Instagram, camkan di dalam hati bahwa kehidupan orang ini yang dicuplik, yang diposting itu cuma secuplik doang gitu. Hanya episode-episode happy-nya doang, hanya episode-episode bahagianya doang yang dia posting pastinya. Sementara kalau dia lagi down, lagi sedih, ya pastinya dia kagak posting apa-apa gitu kan. Atau dia posting tetap senyum, tetap dandan gitu kan ya. Ya, supaya kita juga nggak ngerasanya, kok kayaknya orang-orang happy banget gitu ya, hidupnya enak banget gitu. Nggak juga sih, yang dipostingnya aja kayak gitu ya, Lut ya. Iya, betul. Jadi itu memang termasuk di dalam defense mekanismenya mereka juga. Betul. Nah, mungkin kalau ada lagi yang mau sharing atau mungkin lagi nanya? Belum ada sih ya tadi, makanya ini nih. Ada lagi nih. Ada nih Ci, baru nih. Ada tipe orang yang dalam mekanisme pertahanan diri mereka diam dan menutup diri. Ini yang sulit dideteksi. Gimana kita menghadapi yang kayak gini? Ya, betul banget. Jujurnya saya juga orang yang kayak gini nih. Dalam arti kalau lagi susah gitu ya, kalau lagi nggak enak, saya agak kayak kura-kura yang menarik diri gitu ya dari peradaban, dari masuk ke tempurung saya gitu. Dalam arti ya itulah ya, kayaknya segen gitu untuk orang tahu gue lagi susah, gue lagi menderita gitu. Mungkin itu sebagian juga adalah karena saya pengen mencitrakan bahwa saya orang yang kuat gitu ya, sehingga ketika saya menderita udah deh saya nggak usah bagi-bagi gitu. Nah biasanya memang orang-orang seperti ini menutup diri
dan jadi apa tuh, mengasingkan diri dari pergaulan gitu ya, ketika mereka lagi dalam kesulitan. Nah, ini yang teman-teman atau orang-orang di sekitarnya mesti lebih peka sih. Ketika kita lihat teman kita yang biasanya heboh di grup-grup WA, dia selalu misalnya selalu komen atau selalu sharing, selalu anak itu gitu ya. Terus tiba-tiba jadi bungkam, diam. Nah, ini juga satu tanda nih buat orang-orang di sekitarnya. Kenapa gitu ya? Ada apa nih gitu. Nah, the best way biasanya untuk meraih atau menjangkau orang-orang yang kayak gini adalah japri lewat pribadi gitu. Jadi jangan di publik, jangan di WA grup, lo japri sama dia. Lo biasanya cerewet, biasanya aktif banget di grup nih, kenapa nih kok sekarang jadi diam banget gitu ya. Nah, biasanya kalau kita pendekatannya pribadi untuk orang-orang yang kayak kura-kura ini mereka lebih mau terbuka gitu ketika dideketinnya secara pribadi. Oke. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Umay. Mungkin kalau belum ada yang nanya, sebetulnya ada satu nih mekanisme pertahanan diri yang ini sih menurut saya gitu ya, menurut saya ini juga termasuk mekanisme pertahanan diri gitu. Apa tuh? Gerakan cutting atau perilaku cutting yang anak-anak suka melukai diri sendiri, miris-miris gitu ya, nyilet-nyilet tangannya dan sebagainya. Nah, itu kan sempat juga jadi tren ya, Lid ya, di beberapa anak sekolah bahkan gitu, anak sekolah, anak kuliah banyak yang cutting gitu ya. Nah, ini kita diskusi aja nih. Kalau cutting ini kira-kira ini mekanisme pertahanan diri apa bukan gitu ya? Karena saya sempat baca bahwa sebagian dari perilaku cutting itu adalah karena anak-anak ini cannot bear gitu, nggak bisa menanggung sakit hati, sakit mental gitu ya. Dan mereka lebih baik ngerasain sakit yang di fisik daripada sakit yang di hati gitu. Jadi kayak displacement gitu ya, jadi dialihkan daripada gue ngerasain sakit hati gitu, lebih baik gue ngiris-ngiris gitu. Benar-benar. Bisa jadi juga ya displacement sih. Betul, mungkin ini juga satu bentuk baru gitu ya dari mekanisme pertahanan ketika orang nggak mau ngerasain gitu ya dan udah sangat sakit gitu mungkin ya. Biasanya kan memang yang melakukan ini yang punya memang masalah dengan keluarga, dengan orang tua gitu ya. Ya itulah, melakukan perilaku cutting yang melukai diri sendirinya ini. Nah, oke. Kita kira-kira waktu kita tinggal 5 menit lagi nih, Sherin. Nah, ini sebenarnya masih ada yang nanya nih. Misal kita jawab dulu kali ya, Ci ya, sebelum kita selesai ya. Oke, jadi dari Pak Agung lagi nih katanya, gimana kalau gini, defense mechanism dia menyalahkan pihak lain dan ujung-ujungnya pihak itu dituding sebagai pihak yang menzolimi dia, gimana tuh? Ya, ini juga salah satu memang defense mechanism yang sering terjadi gitu ya. Ketika dikasih tahu, ketika dikritik, ketika ditegur, dia malah nyalahin pihak-pihak lain gitu. Sekarang juga kita sering sekali melihat orang-orang yang kayak gini gitu ya, ketika dikasih masukan atau ditegur atau apa, nyalahinlah bosnya, nyalahinlah kerjaannya, nyalahinlah teman-temannya, nyalahinlah pasangannya, nyalahinlah pemerintah gitu ya, sampai ke pokoknya sebuah pihak yang bisa ditudinglah gitu ya, sebagai pihak yang yaitu tadi menzolimi dia gitu ya. Saya nggak bakal kayak begini kalau saya punya istri yang setia. Saya nggak bakal kayak gini kalau pemerintah tuh peduli sama rakyatnya. Ya kayak begitu gitu kan ya. Nah, ini juga memang bagian dari defense mechanism orang tersebut gitu. Memang ini butuh penanganan khusus sih kalau udah sampai yang kayak begini. Dalam arti
butuh konseling, butuh dia juga disadarkan bahwa biar gimana juga ada tanggung jawab pribadi loh gitu. Ya, situasi mungkin lagi nggak enak, situasi mungkin lagi berat, tapi di luar situasi tetap ada tanggung jawab pribadi, ya kan? Itu yang berada di dalam kendali kita untuk kita perbaiki, berada dalam kendali kita untuk kita benerin gitu. Daripada kita nyalahin pihak-pihak luar yang ya udah di luar kendali kita, memang nggak bisa kita kendaliin, memang nggak bisa kita perbaiki. Kan yang paling bisa kita perbaiki atau kita ubah adalah diri kita gitu. Jadi memang untuk pihak-pihak kayak seperti ini yang udah defensif banget gitu ya, bawaannya mungkin nyolot dan nuding orang-orang terus, perlu disadarkan juga gitu. Oke, situasinya kayak gini, pemerintah kayak begini, pasangan lo kayak begini, kerjaan lo memang kayak begini. Tapi coba dilihat lagi ke diri sendiri nih. Faktor dari dalam diri atau dari internal lo yang bisa lo perbaikin apa? Gitu ya. Yang berkontribusi saat ini sehingga membuat keadaan kayak gini apa sih? Nah, itu yang dicoba dan memang ngomongnya mesti agak pelan-pelan biasanya ya, Lid ya. Nggak bisa serta-merta gitu. Karena ya itu tadi, defense-nya udah tinggi, bangun tembok pertahanannya udah tinggi, jadi ngomong sama orang yang seperti ini memang mesti sabar Bu. Betul, harus panjang sabar ya. Harus panjang sabar. Siap dimarahin dulu gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih ya. Kalau misalnya nih tadi kan kalau ada teman yang peka ternyata nanyain kita. Nah misalnya kalau ternyata kalau kita males cerita, soalnya temennya ini suka tiba-tiba bahas hal yang bikin dia sedih, dijadiin bercandaan dan juga dijudge. Nah kalau kayak gitu gimana tuh Ci? Oh, oke. Ya, ini kalau kita jadi orang-orang di sekitar orang yang peka ini, ya memang ini yang jadi PR nih buat kita gitu ya. Ketika orang mau membuka diri, memperlihatkan kelemahannya, memperlihatkan kerentanannya dia, berikanlah lingkungan yang aman gitu. Yang aman untuk dia juga bisa membuka diri gitu ya. Mau wrap up, yang penting adalah kita sadari apa mekanisme pertahanan diri kita dan apakah mekanisme tersebut masih service purpose untuk melindungi diri kita dan membuat kita lebih adaptif. Teman-teman, sorry banget tadi sempat kepotong lagi dan lagi gitu ya. Tapi terima kasih banyak untuk antusiasme teman-teman semua untuk mengikuti live kami pada sore hari ini. Bagi teman-teman yang sudah menonton, semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman belajar bersama kami gitu ya. Lalu juga kalau teman-teman masih mau tanya, silahkan boleh DM ke kita atau juga DM ke